Oke, Sobat Gaper, dari tadi kita udah ngebahas tentang sapi-sapinya dan lain sebagainya teman-teman ya. Dari pembibitan yang bagus dan sekarang sudah waktunya kita pengen mengetahui tentang nutrisi dan juga asupan gizi, intinya pakannya sapi gitu ya teman-teman ya. So, Pak Dokter, di sini kita sudah ada, apa aja nih Pak Dokter kira-kira untuk ini kan kayak pakannya semuanya. Dan untuk pembibitan sendiri Pak, pakan yang baik itu kayak gimana sih Pak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pada intinya pakan di dalam dunia peternakan itu memang bisa mencapai 70% dari biaya suatu peternakan. Jadi sangat-sangat penting sekali. Banyak ya teman-teman ya. 70% dari itu dari pakan sapi. Untuk pakan sapi itu memang karena sapi itu memiliki pencernaan yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu punya satu lambung tunggal, sedangkan sapi memiliki 4 jenis lambung ya. Ada lambung babat, ada lambung itu yang ada rumen, ada retikulum, ada omasum dan abomasum ya. Jadi otomatis dengan sistem yang seperti itu, sistem pencernaan sapi itu memang sangat unik. Jadi sebenarnya sapi itu bukan makan rumput ya. Jadi rumput itu cuma dimasukkan aja, terus di dalam pencernaan sapi terjadi fermentasi oleh bakteri-bakteri yang ada di lambung. Gitu. Makanya sapi itu makan rumput gitu ya, karena dia membutuhkan fermentasi dan hasil dari fermentasi bakteri itu yang diserap oleh sapi untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan untuk reproduksi, terutama untuk menghasilkan anak. Jadi sistemnya pencernaannya sapi memang agak berbeda dengan sistem manusia, karena sistem pencernaan sapi yang namanya memamah biak. Artinya dia itu memakan terus dikembalikan, terus dibiarkan lagi, terus dimasuk ke dalam rumen. Di dalam rumen ini terjadi proses fermentasi. Jadi rumput itu difermentasi, bukan langsung ditelan. Jadi difermentasi menghasilkan asam asetat, asam butirat, sehingga asam-asam tersebut terserap menjadi usus besar sapi, sehingga menjadi gizi daripada ilmu sapi ya, untuk makanan sapi ya. Nah, ada beberapa macam rumput yang bisa digunakan untuk makan sapi ya. Salah satunya ini dari pucuk tanaman tebu, terus ada dari pucuk tanaman jagung, dan ada dari rumput besar atau rumput gajah ya. Jadi ada makanan-makanan yang disiapkan untuk sapi gitu. Ada juga yang lagi damen, tapi kualitas damen itu memang tidak sebagus dari bahan-bahan ini, sehingga peternak di sini menggunakan tebon pucuknya tebu, jagung sama rumput raja. Dan untuk masa pembibitan seperti ini Pak, ada nggak sih kayak komposisi khusus, misalkan di sini ada tebu, terus jagung dan rumput gajah, komposisi makannya? Nggak ada sebenarnya. Yang penting dosis makannya itu sudah tercapai, sudah cukup. Gitu. Jadi biasanya orang mengasih tambahan makan seperti katul atau kosetron, namanya nggak apa-apa. Cuma ya nanti akhirnya kan berbiaya mahal. Kita hindari ya. Kalau memang dari rumput ini mencukup ya mengapa harus tambah pakai yang lain kan ya gitu kan. Yang namanya biaya produksi kan harus ditekan Pak ya. Yang penting kita dapat yang udah bagus gitu ya. Dan itu tadi memang difermentasi dulu. Jadi yang dibutuhkan oleh tubuhnya sapi itu ya hasil fermentasi itu. Fermentasi dari rumput itu. Tadi di lambungnya sapi menghasilkan asam atau zat gizi, baru terserap di usus-usus besar daripada sapi untuk kebutuhan hidup, untuk berdiri, untuk kebutuhan pokok, untuk menghasilkan anak, menghasilkan susu ya dari makanan ini gitu ya. Kalau tanpa ada makanan yang bergizi ya nggak mungkin nanti birahinya dia akan lama gitu loh ya, sehingga tidak timbul birahi, sehingga proses perkawinan untuk menghasilkan anak setahun sekali tidak tercapai. Waduh, sayang banget kalau udah sampai seperti itu, misalkan setahun sekali nggak tercapai, 2 tahun 3 tahun eman banget nih biaya untuk makaninya teman-teman ya. Dan juga untuk berapa kali Pak ngasih makan untuk sapi yang lagi dalam masa pembibitan? Pemberian pola makan sebenarnya 2 kali sehari. Pagi sama sore. Untuk dosisnya itu per ekor biasanya membuat patokan 10% dari berat badan. 10% dari berat badan itu dosisnya ya. Dosis yang dianjurkan untuk memberi pola pakan sapi. Jadi misalnya gini, sapi rata-rata itu mungkin beratnya sekitar 300 kilo. Jadi kalau sapi itu 300 kilo, 10%-nya itu kan 30 kilo. Jadi biasanya
pagi 15 kilo, sore 15 kilo rumput. Gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya terpenuhi gizinya sehingga dia bisa menghasilkan sapi yang sehat, indukan yang sehat. Itu sudah standar Pak ya, Sudah standar. 10% dari berat sapinya, 10% teman-teman. dari berat sapinya. Jadi enak bagi kalau misalkan hitunglah 300, ya udah. Ya. Bagi 15 kali 2. Iya. Seperti itu. Dan ada nggak sih Pak kayak perbedaan pemberian berapa kali ngasih makannya, pola makannya ketika musim, tergantung musim kayak gitu, atau sama saja Pak? Tetap 2? Tetap sama aja. Yang penting itu sapi itu waktunya itu harus konsisten ya. Misalnya pemberian di pagi hari itu jam 7 ya, kalau bisa jam 7 terus gitu. Nanti kalau pola pemberian itu berubah akan mempengaruhi tingkat kesetresan. Oh iya benar. Nafsunya makanya berkurang. Nah, akhirnya kalau tingkat kesetresannya itu tinggi, akhirnya sapi terjadi serangan penyakit, akhirnya nafsu makannya itu turun. Jadi kayak sama kayak orang diet gitu Pak, sama dokter disarankan harus makan jam segini sesuai dengan kondisi tubuhmu. Dengan kondisi tubuh sesuai kebiasaan. Apalagi di sapi yang jenengan punya ini kan bibit-bibitnya dari kecilnya juga produksi sendiri. Dan sudah terbiasa dengan pola makan yang ada di sini gitu ya. Dan memang harus jam 7 kalau misalkan jam 7, jam sorenya mungkin jam 4 ya jam 4 gitu. Wow, jadi malam free Pak ya? Ya malam free. Kalau mau ada tambahan ya nggak apa-apa. Kalau biasanya orang yang jaga ini misalnya ada makan lebih ya dikasihkan nggak apa-apa. Tapi itu gitu. tidak wajib kan, misalnya tambahan aja. Kalau minumnya Pak, ada nggak sih takaran untuk minum itu? Untuk sapi itu namanya ada water at libitum. Wah, apa itu Pak? Artinya pemberian minum itu harus terus menerus. Itu ya harus ada terus menerus. Jangan sampai pemberiannya seperti, karena sapi kan tidak bisa bilang saya haus saya enggak, jadi harus disediakan. Nah, gitu loh. Disediakan di depannya gitu loh. Dia sekali minum ya sesukanya, dia habis berapa enggak masalah. Pokoknya sediain aja air terus. Sediakannya sebanyak-banyaknya gitu aja. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kekurangan air gitu. Karena itu air itu kan vital ya. Vital banget. Sistem metabolisme hidup dan juga untuk dikeluarkan sebagai keringat dan sebagai urinnya itu kan membutuhkan air. Minimal air itu biasanya kalau 300 liter itu biasanya 300 kilo itu membutuhkan minimal 50 liter per hari untuk minum. Itu minimal Pak? Minimal itu harusnya seperti itu. Biar metabolisme itu bisa baik gitu kehidupannya sapi. Betul sekali. Dan juga kita tadi ketika lagi jalan kan mereka juga urinate juga, mereka juga buang air yang maksudnya air kencing ya teman-teman ya. Itu karena memang dikasih, jadi memang air itu nggak ada takarannya, harus disediakan terus, mereka yang ngukur sendiri. Ya mengukur sendiri, berhenti dan tidaknya tergantung mereka. Kita sebagai pengelola menyediakan hidupannya sapi. Oh gitu. Dan kayak gini Pak, kita bisa lihat kayak gini kan pucuknya tebu hijau, yang jagung juga hijau, gajah juga hijau. Nah di sini kan ada yang agak kecoklatan. Itu kira-kira ada nggak sih Pak faktor pembeda dan pengaruh yang bisa bikin mereka itu? Pengaruhnya itu memang kalau memang itu masih itu kan segar Pak ya. Oh iya itu segar. Kan kadar airnya masih ada sehingga nilai gizinya juga masih ada. Misalnya ini protein tebu ini biasanya sekitar 8 ya. Kalau rumput gajah itu juga bisa 11, 12 ya. Kalau sudah kering itu seperti ya memang berkurang. Berkurangnya 3-5% lah ya. Ya memang mempengaruhi kualitas pakannya juga ya. Makanya diberikan adalah rumput yang segar agar nilai gizinya itu terpenuhi gitu ya. Kalau memang layu ini ya berkurang jelas ya. Namanya sudah layu. Ini sudah layu. Berarti kayak mereka tuh makan kerupuk aja ya. Iya. Ini sego, daging, dan apapun itu terus yang itu kerupuk aja. Iya. Tapi kadang di mix juga nggak sih Pak kadang tuh? Kadang-kadang juga ada. Kadang di mix ya. Kecil-kecil. Itu supaya intiknya lebih cepat gitu. Oh gitu. Nah tergantung orang yang ngasih makan dia senangnya gimana kan. Ada yang potong kecil-kecil, ada yang langsung dikasihkan, itu memang selera orang yang pelihara. Jadi kalau hijau-hijauan kayak gini Pak, kayak kan di sini kan adanya kayak tebu, terus jagung dan itu gajah itu semuanya di mix ya di satu atau tebu kadang ya tergantung sendiri-sendiri gitu. Hari ini dia dapatnya tebu ya dikasih tebu. Hari berikutnya dapatnya tepung jagung ya tepung jagung gitu. Jadi fleksibel lah Pak. Oh fleksibel ya? Nggak terlalu harus hari enggak. Fleksibel lah dia dapat hari ini dapat banyak rumput gajah ya rumput gajah. Dia dapat banyak dari putih tebu ya tergantung situasi. Jadi nggak terlalu harus sekian. Enggak ada. Oh gitu. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di
lokal di sini ya Pak. Lokalnya aja gitu. Lokalnya. Yang didapat itu. Yang didapat apa ya itu. Yang penting kan itunya jadwalnya Pak ya. Jadwalnya. Nggak boleh sampai kita telat ngasih pakan supaya nggak stres dan lain sebagainya. Wow, ini keren sekali. Seperti itu teman-teman ya, untuk pakan dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada nggak sih suplemen khusus atau tambahan gitu Pak? Mungkin? Biasanya orang-orang sini itu pakai jamu herbal ya kadang-kadang. Ada juga kadang-kadang pakai apa vitamin dari kimia, itu tergantung orang yang memberi kan. Tapi intinya kalau pakan itu sudah terpenuhi gizinya ya udahlah cukup gitu. Oh gitu. Tapi orang-orang biasanya kalau ngasih suplemen itu karena pakannya kurang atau gimana? Kualitas pakannya turun, misalnya seperti ini, jadi pakannya turun, akhirnya mereka memberi tambahan karena merasa kandungan gizinya mungkin kurang, mereka akhirnya memberi vitamin atau memberi apa ya bahan jamu herbal untuk penambah nafsu makan, itu aja sebenarnya. Wow, seperti itu teman-teman ya. Tidak seribet yang dibayangkan, textbook dan lain sebagainya harus komposisinya bla bla bla. Di lapangan sederhana prakteknya, simple. Jadi intinya kita mau usaha aja gitu ya. Ilmunya pokoknya kita terus berburu sama yang lebih pengalaman. Makasih loh Pak Dokter untuk sharing ilmunya. Kita jumpa lagi teman-teman di episode berikutnya. Thank you.